mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kata orang, dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indang? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tandi. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-19 ini didukung para pemain Ferry Fadli sebagai Batara, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Kasdu Dewa sebagai Tuk Dampel, Ririn sebagai Nyi Denyat, Aswin sebagai Aki Tanding, dan pembawa cerita Anda sekarang Neni masih Sumardi. mendengarkan Teknik Sandiwara dan Radio montase di Indra channel Mahendra Memori dengan 80. sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara masih berada di tepi pantai yang aneh. Karena Batara tidak bisa melangkahkan kakinya lebih maju lagi. Di depannya, tampak awan tebal menutupi seluruh pantai. Sehingga Batara terdiam dan berpikir, bagaimana caranya supaya bisa menembus awan tebal itu. Karena Batara yakin bahwa di dalam awan tebal itulah Ki Daksa bersembunyi sambil membawa kepala majikannya yang bernama Mak Rompang. Sementara itu Wulandari juga sedang berada di sebuah perkampungan di tepi pantai. Namun tempat mereka sangat berjauhan karena antara Batara dan Wulandari dipisahkan oleh sebuah lautan. Penduduknya memandang ramah padaku. Sebaiknya aku masuk saja ke dalam negeri yang indah ini. Aku jadi bingung mau melangkah kemana. Aku tidak tahu harus kemana. Bahkan aku harus hati-hati. Karena ini pasti jebakan yang dipasang oleh Mak Rompang. Kakang mau kemana? Apakah aku harus menjawab pertanyaan gadis ini? Kakang, kenapa Kakang diam saja? Apakah saya salah bertanya? Iya ya. Kenapa aku diam saja? Sedangkan gadis ini bertanya dengan baik-baik. Kakang pasti bukan penduduk sini. Tentu sudah sewajarnya Kakang bertanya.
Tapi ternyata kami yang harus bertanya, dan pertanyaan kami tidak Kakang jawab. Berarti Kakang ini pemuda sombong ya? Kakang, negeri ini bukan tempat orang-orang yang sombong. Maaf, saya bukan sombong. Tapi saya sedang bingung. Apakah kalian berdua mau membantu saya? Kami mau membantu Kakang, asal Kakang tidak was-was memandang kami. Oh tidak. Saya tidak was-was memandang kalian berdua. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kami bantu? Saya kemari sedang mencari seseorang. Nama orang itu? Ki Daksa. Tanda-tandanya? Wajahnya kejam, sedangkan dia membawa kepala orang di tangan kirinya. Kalau begitu Kakang salah masuk. Di sini bukan tempat orang-orang seperti yang Kakang cari. Dia itu memang... Kedua gadis itu menghilang. Oh, awan ini kembali datang. Oh, negeri yang bagus itu hilang. Hilang di sini awan ini. Kenapa aku begini? Aku seperti diseret keluar dari tempat ini. Aduh. Tidur. Jangan ribut. Dampe, ngapa masuk mari? Aku hanya ingin melihat apakah kau sudah tidur atau belum. Aku belum tidur. Kalau begitu, akan aku temani kau di sini. Maaf, Tuk Anda. Aku tidak usah ditemani. Hari sudah malam. Nanti kau diganggu lagi oleh penunggu pohon kemuntung itu. Aku tidak pernah diganggu oleh dia. Tadi siang kamu sudah dibawanya lagi ke kuburan tua itu. Sehingga aku khawatir terhadap keselamatanmu. Tidak ada yang membawaku ke sana. Aku ke kuburan itu atas kemauanku sendiri. Kamu tidak sadar, Wulan. Kalau kamu sudah dipengaruhi oleh penghuni pohon kemuntung itu. Aku tidak dipengaruhi siapa-siapa, Tuk Dampe. Jangan bicara keras-keras. Tuk. Kemana lagi suamiku itu? Istriku jadi bangun. Tuk Dampe. Ya. Aku tinggal dulu. Kemana lagi malam-malam begini, Tuk? Aku sedang memeriksa sekeliling rumah, Nyai. Apa perlunya diperiksa? Apa kamu tidak mendengar suara perempuan tertawa cekikikan tadi, ah? Apa kamu mau kalau perempuan yang bernama Indang itu datang kemari, lalu mencekik kamu? Aku menjaga keselamatanmu, Nyai. Bukannya terima kasih, malah berteriak-teriak memanggilku. Paling-paling kamu ke kamar di ujung, mengintip gadis yang bernama Wulandari itu. Jangan keras-keras, nanti dia bangun, Nyai. Biar saja dia dengar. Biar dia tahu siapa kamu. Biar dia tahu bahwa kamu kakek-kakek yang genit. Kamu ini, nanti dia mengira aku memang begitu. Memang begitu. Sudah. Ayo tidur. Hari sudah malam. Apa kamu belum puas juga dengan selusing istrimu itu, ha? Masih ngomel. Aku sudah menduga kalau Tuk Dampel itu laki-laki mata keranjang. Cara dia memandang aku saja sudah menjijikkan. Sebaiknya besok pagi aku pergi dari rumah ini. Aku tidak punya urusan lagi tinggal di desa ini. Gimana aku? Oh, aku tertidur di tepi pantai ini. Oh, bajuku basah terkena ombak. Pagi. Ya, hari sudah pagi. Padahal, apakah aku pingsan? Iya ya, rasanya aku terlempar dari negeri di balik awan itu. Lalu aku tidak tahu apa-apa lagi. Sampai aku terbangun karena bajuku basah terkena ombak laut. Gagal lagi aku mencari Ki Daksa. Tapi aku yakin yang melemparkan aku dari sana pasti Mak Rompang. Aku harus kembali ke sana. Aku harus bisa menerjang gumpalan awan tebal itu. Aku harus menemukan dan menghancurkan Mak Rompang. Aku masih mempunyai tusuk konde ini. Ya! Aku berada di alun-alun sebuah kerajaan. Kau memang berada di alun-alun kerajaan. Hah? Betul begitu? Lihatlah sendiri. Oh, di depanku ada sebuah keraton. Apakah aku sudah sampai di negeri di balik awan? Apa nama keraton ini? Dan siapa raja yang memerintah di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, Kisanak. Siapa kamu? Dan apa maksudmu datang kemari? Padahal tempat kami ini tidak bisa dimasuki siapapun tanpa izin. Tapi Kisanak selalu mendesak ingin kemari. Aku bernama Batara. Aku bermaksud mencari orang yang bernama Ki Daksa. Apakah orang Kisanak sebutkan namanya itu adalah musuh Kisanak? Iya. Orang yang Kisanak maksud tidak ada di negeri ini. Sekarang Kisanak pergilah.
Secara tiba-tiba, laki-laki tampan yang berdiri di depan Batara itu mendorong Batara. Lalu terdengar ledakan dahsyat. Lalu berkumpal-kumpal awan menggulung Batara. Bahkan petir sambung menyambung menghantam Batara. Namun disinilah kelihatan bahwa Batara itu bukanlah sembarang orang. Tanpa diketahui sendiri oleh Batara, kekuatan-kekuatan gaib kira bumi sudah ada sebagian yang dimilikinya. Sehingga dengan cepat, Batara melambung keluar dari gumpalan awan itu. Lalu kembali menjejakkan kakinya di alun-alun kerajaan. Sehingga membuat laki-laki yang mendorongnya tadi terkesima melihatnya. Pantas Kisanak memaksa betul datang kemari. Ternyata Kisanak mempunyai ilmu orang-orang atas angin. Ilmu orang-orang atas angin? Apa maksud laki-laki ini? Maaf, aku bukan orang atas angin. Aku manusia biasa. Aku tahu bahwa Kisanak manusia biasa. Tetapi kepandaian yang Kisanak miliki adalah kepandaian orang-orang atas angin. Aku tidak tahu siapa guru Kisanak. Tetapi aku menghormati guru Kisanak. Untuk itu aku tidak akan mengusir Kisanak lagi dari sini. Aku tidak pernah berguru pada siapa-siapa. Kecuali pada Ki Mujur dan Nyi Sepi. Kisanak masih bingung rupanya. Aku bingung. Karena aku tidak tahu dengan siapa aku berhadapan. Dan di mana sebenarnya aku sekarang berada. Aku bernama Raki Tanding. Sedangkan kerajaan ini bernama Purwaka. Aku yang memerintah di sini. Maaf. Aku tidak tahu kalau aku sedang berhadapan dengan seorang raja. Tidak apa-apa. Ayo, mari kita masuk ke dalam keratonku. Terima kasih Yang Mulia. Biar saya di sini saja. Tidak usah malu. Kisanak adalah tamuku. Mari. Terima kasih Yang Mulia. Tidak usah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sebut saja aku Raki. Terima kasih Raki. Biar aku di sini saja. Kalau Kisanak tidak menerima tawaranku, maka Kisanak telah meremehkan aku. Padahal akulah penguasa negeri ini. Maaf Raki. Rasanya saya tidak pantas masuk ke dalam keraton itu. Kisanak adalah tamuku. Sewajarnya tamuku aku bawa masuk ke dalam keratonku. Baiklah. Aku belum pernah melihat keraton seindah dan semegah ini. Bahkan keraton kerajaan Dharmasraya pun tidak semegah ini. Aku diperlakukan seperti tamu agung saja. Aku duduk di sini, di samping Raki Tanding ini. Sedangkan para dayang silih berganti menyediakan suguhan. Wulandari. Yang lewat tadi di ujung pilar itu bukan bernama Wulandari. Dia itu adikku. Namanya Naradewi. Maaf. Apakah perempuan yang bernama Wulandari itu mirip adikku? Iya. Pasti Wulandari itu mempunyai paras yang cantik. Itu dia. Cepat kejar sebelum dia pergi lagi ke kuburan tua itu. Ayo kejar, ayo. Sialan, Tuk Dampel mengejar aku bersama orang-orang kampung. Wulandari, kembali. Jangan pergi ke kuburan itu lagi. Sialan, Tuk Dampel tidak tahu kalau aku berniat akan pergi dari desanya ini. Ayo kejar. Kepung gadis itu sebelum dia dalam bahaya. Ayo. Mereka mengejarku. Mungkin mereka menganggap aku tawanan mereka, sehingga aku dikejar-kejar seperti itu. Mereka sudah semakin dekat. Aku harus cepat meninggalkan tempat ini. Hiya. Tuk Dampel sudah berdiri di hadapanku. Wulandari, kenapa harus pergi lagi ke kuburan itu? Aku bukan pergi ke kuburan itu, tapi aku akan pergi meninggalkan desa ini. Wulandari, kau ternyata sudah jauh terpengaruh oleh penghuni pohon kemuntung itu. Tidak ada yang mempengaruhi aku. Lalu kenapa sepagi ini kau sudah sampai di sini? Aku mau pergi dari desa ini. Kau tidak boleh pergi sebelum kau aku obati. Bawa dia. Tuk, siapa yang berani mendekat, maka pasti aku hajar. Pengaruh siluman itu hebat sekali melekat dalam dirinya. Pinggir kalian. Awas. Aduh. Minggir kalian. Yang kalian hadapi bukan Wulandari, tapi ada makhluk lain dalam dirinya. Sialan, aku disangka kemasukan. Pingsanlah kau. Aku terkena racun yang disebutkannya. Dia pingsan. Ayo, gotong dia ke rumahku. Mereka menggotong aku, tapi aku tidak bisa bergerak. Tubuhku lemas, tidak bertenaga. Dengan cepat orang-orang kampung menggotong tubuh Wulandari yang sudah tidak berdaya itu. Mereka membawa Wulandari kembali ke rumah Tuk Dampel. Sementara laki-laki tua itu mengiringi Wulandari dari belakang. Kemudian Wulandari mereka gotong beramai-ramai ke rumah tetua desa itu. Sementara di tempat lain di seberang lautan, Batara sudah berhasil masuk ke dalam negeri di balik awan. Bahkan Batara sudah berkenalan dengan raja negeri itu yang bernama Raki Tanding. Di mana aku? Kenapa aku diikat begini? Supaya kau tidak lari lagi ke kuburan tua itu, Wulandari.
Tenang, jangan banyak bergerak kalau kau ingin selamat. Akan kau apakan aku, Tuk Dampe? Kalau kau coba melepaskan diri dari ikatanku, maka kau terpaksa aku habisi. Kalau kau mau membunuh aku, boleh kau coba. Kau atau aku yang terbunuh. Rupanya di dalam tubuh gadis ini ada orang lain. Siapa yang ada di dalam tubuh gadis ini? Cepat sebutkan namamu sebelum kau kuusir. Tuk Dampe, aku tidak kemasukan. Lepaskan. Baik. Kalau kau tidak mau menyebutkan namamu, maka kau akan kuusir. Lepaskan aku. Lepaskan ikatanku ini. Kau pegang mulutnya, Nyi. Dan kau pegang tubuhnya supaya dia tidak meronta-ronta. Iya. Lepaskan. Lepaskan aku. Nah, begitu. Siap? Siap. Aku akan minumkan ramuan ini supaya orang halus yang ada di dalam tubuh gadis ini pergi. Nah, minum. Ayo minum. Melawan kau iblis betina. Ayo minum. Minum. Nah, begitu. Kau apakan aku, Tuk Dampe? Siapa yang bicara ini, ha? Siapa namamu, iblis? Yang bicara ini aku, Wulandari. Aku bukan iblis. Lepaskan aku. Mari kita mengadu jiwa. Jaga dia, Nyai. Jangan kau lepaskan ikatannya. Bagaimana keadaannya, Kang Dampel? Makhluk yang ada di dalam tubuhnya sudah pergi. Tapi kenapa gadis itu diam saja? Dia kecapean. Jaga dia, Nyai. Baik. Kenapa aku dijaga ketat begini, Ki Sabrang? Ini perintah dari Raden Wangsadirja, Den Ayu Aning. Aneh. Apakah negeri ini kembali dalam bahaya perang? Oh, tidak, Den Ayu. Tapi kan perintah dari Den Wangsa. Bukankah di balik tembok rumah ini sudah dijaga dengan ketat? Kenapa harus dijaga lagi di pekarangan rumahku ini, Ki Sabrang? Ini hanya perlambang bahwa Raden Wangsadirja sangat menyintai Den Ayu. Sehingga dia minta aku menjaga Den Ayu berlapis-lapis begini. Tapi aku kan tidak bisa bebas kalau begini. Kalau soal bebas, Den Ayu bebas kemana saja. Hanya Den Ayu harus dikawal. Kalau tidak, Den Ayu dapat bahaya. Wah, telingaku bisa dipotong oleh Raden Wangsadirja nanti. Aneh. Jadi Den Ayu tidak perlu khawatir. Bahkan dengan begini, Den Ayu akan aman. Kamu tidak tahu, Aning. Aku menyuruh prajurit mengawalmu seperti ini, supaya aku tidak ditugaskan suamimu untuk bergabung dengan prajurit kerajaan untuk pergi berperang. Raden Wangsadirja kemana, Ki Sabrang? Kan ke kota raja 5 hari yang lalu, Den. Oh. Apakah Raden Wangsa tidak bilang pada Den Ayu? Tidak. Rombongan prajurit mana yang menuju kemari itu, Ki Sabrang? Iya ya. Jangan-jangan itu rombongan prajurit dari kota raja. Kenapa Ki Sabrang pucat melihat rombongan prajurit itu? Apakah prajurit itu akan menyerbu kita? Tidak, Den Ayu. Mana mungkin prajurit Dharmasraya menyerbu kita? Bukankah kita juga termasuk orang-orang Dharmasraya? Celaka, itu pasukan Dharmasraya. Mereka berpakaian perang. Pasti mereka menjemputku. Aduh, itu Raden Wangsadirja. Dia menatapku. Pasti dia menyuruhku berangkat bersama-sama prajurit itu. Bukankah yang memimpin pasukan itu Raden Wangsadirja, Ki Sabrang? Iya, Den Ayu. Iya. Kenapa Den Ayu masuk ke dalam? Celaka. Raden Wangsa betul-betul akan menjemputku untuk pergi perang. Istrinya masuk ke dalam rumah. Sehingga tidak ada yang bisa membela aku. Selamat pagi, Raden Wangsadirja. Pagi. Kenapa prajurit-prajurit ini banyak sekali di sekitar rumah istriku? Apa yang terjadi, Ki Sabrang? Tidak ada apa-apa, Den. Hanya berjaga-jaga saja. Supaya Den Ayu Aning merasa bertambah aman tinggal di sini. Mana istriku? Ada, Den, di dalam. Dan apa kerja Ki Sabrang di sini? Ya, memeriksa kesiapan para prajurit yang berjaga Den Ayu Aning, Den. Kenapa sikap Raden Wangsa begitu padaku? Seolah-olah dia tidak suka padaku. Jangan-jangan aku sudah membuat kesalahan. Lalu aku dikirimnya ke medan tempur. Lalu aku berperang. Lalu aku terluka. Lalu aku mati. Habislah kekayaanku. Habislah hidupku. Padahal aku belum menikmati hidup yang betul-betul enak. Kenapa orang-orang Singasari menugaskan Raden Wangsadirja ini? Kenapa tidak aku? Kunyu ini tidak mengerti apa-apa. Aku lebih tahu daripada dia. Nah, itu Raden Wangsa sudah keluar dari rumah istrinya.
dia menuju ke rumahku. Aku harus bersikap seramah mungkin pada dia. Aku harus banyak senyum pada dia, supaya dia tidak mengirimku pergi berperang. Raden Wangsa menuju kemari. Dia menatapku dengan tajam. Selamat siang, Den. Siang, Ki Sabrang. Iya, Den. Aku mau bicara. Baik, Den. Ada apa lagi ini? Mungkin Ki Sabrang terkejut melihat sikapku tadi. Saya memang bingung, Den Wangsa. Karena saya takut kalau Den Wangsa punya masalah yang rumit. Tapi selama Den Wangsa tidak ada, Den Ayu Aning dan juga putra Den Wangsa terjamin keamanannya di sini. Bagus. Hanya yang Ki Sabrang tidak tahu bahwa Tembong akan membunuh Aning. Saya memang tidak mendapat berita tentang itu, Den Wangsa. Tapi kalau Den Wangsa lihat penjagaan di sekitar rumah Den Ayu, wah, siapa saja yang berani mengganggu Den Ayu Aning, maka tidak akan saya biarkan dia hidup. Dan Den Wangsa bisa menyaksikan sendiri. Keamanan di sekitar rumah Den Ayu sudah saya lipat gandakan penjagaannya. Bagus, bagus. Tadi aku juga sudah bicara dengan istriku tentang hal ini. Iya, Den Ayu sebaiknya tahu tentang hal itu, Den. Ya, jadi prajurit-prajurit yang menjaga ini betul-betul bisa diandalkan? Bisa, Den. Tidak perlu bantuan siapa-siapa lagi? Ya, kalau hanya Tembong, cukup kekuatan seperti sekarang ini, Den. Bagus. Nah, Ki Sabrang. Ki Sabrang hari ini harus berangkat bersama-sama pasukan yang menunggu itu. Berangkat? Saya berangkat, Den? Iya. Kemana saya berangkat, Den? Memimpin pasukan itu ke medan perang. Sedangkan aku tinggal di sini menggantikan Ki Sabrang untuk sementara waktu. Den Wangsa, bukankah mohon pada Den Wangsa bahwa saya jangan ditugaskan ke peperangan, Den? Saya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Menjaga kesehatan diri sendiri saja saya sudah susah, Den. Bagaimana saya harus bertempur? Ki Sabrang sebenarnya adalah orang yang sakti. Tapi Ki Sabrang suka merendahkan diri di hadapanku. Tapi saya sekarang sakit-sakitan, Den. Saya lebih suka kalau Den Wangsa menugaskan saya menjaga Den Ayu daripada saya pergi berperang, Den. Tolonglah saya, Den. Tolong, betul-betul tolong, Den, saya. Ki Sabrang, aku tidak bisa merubah keputusan kerajaan. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Namun kalau Ki Sabrang tidak mau, tidak apa-apa. Tapi Ki Sabrang tidak boleh memerintah di Tegalsari ini. Raden Wangsa, kalau saya harus juga berangkat ke medan perang, Den. Lalu kalau saya mati, tentu Raden Wangsa akan kehilangan kawan yang setia. Kalau saya mati di medan perang, Den, siapa yang akan menugaskan prajurit-prajurit itu menjaga Den Ayu Aning? Apalagi Tembong akan menyerbu kemari, Den. Nah, tentu dia tidak datang sendirian. Tentu dia datang dengan pasukan mentilin. Lalu siapa yang akan menghadapi kalau bukan saya, Den? Itu berarti Ki Sabrang berani kan menghadapi perang? Bila terjadi penyerbuan mentilin kemari? Ya, kalau perang itu terjadi di sini, ya tentu akan saya hadapi, Den Wangsa. Tapi kalau perang itu terjadi jauh di hutan-hutan belantara, ya tentu saya tidak kuat. Dalam perjalanan pun, saya sudah tentu akan mati karena keletihan. Den Wangsa kini mulai bimbang. Semoga saja dia mau menolongku sehingga aku tidak jadi berangkat ke medan perang. Nah itu, anak Raden Wangsa sudah berlari-lari di halaman yang luas. Nah, lihat itu Den Wangsa, putra Den Wangsa, Raden Tapasudana sedang berlari-lari di halaman yang luas. Saya kasihan melihatnya, Den. Kasihan? Kasihan kenapa? Ya, kalau saya tidak ada, lalu Tembong datang menyerang kemari. Ya, kalau nasib Raden Tapasudana sedang naas, Den, maka Raden Tapasudana tewas di tangan Tembong. Tentu saya akan menyesal sekali karena saya tidak bisa menjaga Raden Tapasudana sebab saya jauh di medan perang. Kalau Ki Sabrang tidak ikut ke medan perang, apa yang harus aku sampaikan pada kerajaan? Karena Ki Sabrang tidak memenuhi syarat sebagai petinggi di Tegalsari. Wah, kalau soal itu soal mudah, Den. Bagaimana mudahnya? Coba ceritakan. Berapa orang jumlah Anda pasukan sekarang yang masih akan saya mendengarkan pimpin itu, Sandiwara Radio ya? Di channel Memori 80. Hanya sebanyak yang ikut bersamaku. Sampai 70 orang? 100 lebih. Mudah, Den. Saya akan memberi mereka uang. Asal mereka nanti harus mengaku bahwa selama dalam peperangan, sayalah yang memimpin mereka. Tidak mungkin, Ki Sabrang. Di antara mereka, pasti ada yang buka rahasia ini. Saya akan beri mereka uang yang banyak, Den. Maksud saya, uang itu saya serahkan pada Raden Wangsa. Lalu Raden Wangsa yang membagi-bagikan pada mereka. Tapi Ki,
Tunggu, Den. Tunggu sebentar. Ini banyak sekali. Sedangkan mereka hanya 100 orang. Ya, terserah Raden. Kalau Raden merasa uang ini kebanyakan, maka sisanya silahkan Raden ambil. Apa? Betul, Den Wangsa. Saya rela. Saya betul-betul rela. Baik. Aku akan bagikan separuh saja pada mereka. Yang separuh lagi untukku. Ya, saya serahkan semuanya pada Raden. Terserah Raden yang mengaturnya. Baik. Tapi, kalau kerajaan tetap tahu, bagaimana? Mereka tidak akan buka rahasia ini, Den. Karena mereka sudah banyak menerima uang dari kita. Maksudku, kalau petugas kerajaan tetap tahu, bagaimana? Apakah uang ini tidak sia-sia jadinya? Baik, akan saya tambah jumlah ini untuk petugas kerajaan, Den. Nah, kalau begini, semua orang pasti akan tutup mulut. Tentu, Den. Bangsat, kalau aku tidak punya uang, bagaimana nasibku? Den Wangsa mau kemana? Aku mau membagi-bagikan uang ini pada mereka. Ki Sabrang memandang Raden Wangsa yang sedang membagi-bagikan uang sogokan itu kepada setiap prajurit yang sejak tadi menunggu di halaman rumah. Ki Sabrang memperhatikan dengan rasa jijik yang bukan main. Namun laki-laki tua itu tersenyum puas. Mau kemana rombongan pasukan kerajaan itu? Melintas di hutan sore hari begini. Apakah negeri ini masih ada perang? Mereka bersenjata lengkap. Hanya kini pakaian pasukan kerajaan itu sudah berganti. Pakaian baru yang mereka kenakan lebih gagah dan lebih seram. Bagaimana mereka akan memenangkan peperangan? Bila aku saja tidak bisa mereka lihat. Padahal aku sangat dekat dengan mereka tadi. Hal itu terjadi karena prajurit-prajurit itu hanya diberi latihan sekedarnya, lalu disuruh berperang, sehingga di antara mereka banyak yang gugur. Sebentar lagi hari malam, aku masih di sini. Nasib. Seharusnya aku tidak di sini, tetapi di Telaga Sore bersama dengan Wulandari. Kenapa aku dan muridku menjadi cerai-berai begini? Sebentar lagi, kereta kuda pasukan yang baru saja lewat tadi akan melintas di hadapanku. Aku ingin tahu, apakah pengendara kereta kuda itu juga tidak melihat aku? Suara kereta kuda itu sudah semakin dekat. Tetapi aku belum juga melihat kereta kuda itu. Hah? Mana kereta kudanya? Aku mendengar suara kereta kuda melintas di hadapanku. Tetapi aku tidak melihat wujud kereta kudanya. Mak Rompang. Itu pasti kereta kuda Mak Rompang. Karena hari masih senja, sosok kereta kudanya tidak terlihat. Aku harus susul sebelum Ki Daksa mendapatkan tubuh Mak Rompang. Sudah ditutup semua jendelanya, Kang. Tidak. Angin di luar sangat kencang, seperti mau menerbangkan rumah kita. Mungkin harimau hujan, Ti. Aduh tuh, Kang. Angin di luar bertambah kencang. Ya, mungkin angin topan. Tenang toh, jangan panik, Ti. Coba lihat toh, Kang. Bunyi apa itu? Pasti pohon tumbang. Kalau ada lagi pohon yang tumbang, lalu menimpa rumah kita, bagaimana toh, Kang? Oh, jangan berpikir yang bukan-bukan toh. Aku jadi takut, Kang Parta. Jangan takut, Ti. Tidak apa-apa. Kang! Ada pohon tumbang lagi, Kang. Tenang, Ti. Aduh, hati-hati aja kamu ini. Pohon tumbang itu jauh dari rumah kita. Bagaimana kalau kita tinggalkan rumah kita ini, Kang? Lalu kita mau kemana? Ya, ke rumah orang tuaku. Jangan, Ti, jangan. Itu berbahaya. Nanti malah kita yang tertimpa pohon tumbang. Kang? Ada yang menutup pintu rumah kita, Kang? Pasti ada orang yang terserang angin kencang di luar, Ti. Ya, tunggu. Kang, jangan bukakan pintu. Aku takut, Kang. Kamu tidak punya rasa kasihan. Hei, tolong bukakan pintu ini. Suara perempuan, Kang. Ya, tunggu. Kasihan. Boleh aku masuk? Aku kedinginan di luar ini. Masuklah. Maaf, aku mengganggu kalian. Tapi aku tidak tahan tiupan angin kencang itu. Tidak apa-apa. Kalian berdua suami istri? Iya.
Pasti kalian bahagia. Kang Parta, aku takut melihat wajahnya, Kang. Kenapa kamu takut? Nah? Perempuan itu kan cantik. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi takut, Kang. Boleh aku berdiam di dapur? Boleh. Tapi api tungkuku sudah tidak ada. Tidak apa-apa, kan masih ada bara apinya. Kang Parta, perasaanku tidak enak melihat perempuan itu, Kang. Lalu? Suruh saja dia pergi. Kamu tidak punya rasa kasihan, Ti? Bukan begitu, Kang. Tapi aku takut melihat dia. Duh, Ti. Kamu pasti cemburu melihat perempuan cantik itu ya? Bukan, Kang, bukan. Tapi perasaanku tidak enak melihat dia, Kang. Wah, enak juga ya berdiam di dapur kalian. Tubuhku menjadi hangat. Iya. Boleh aku duduk di tikar ini? Boleh. Terima kasih, Kang. Kenapa dia disuruh duduk? Kenapa tidak diusir saja? Aduh, Ti, jangan berbisik-bisik. Nanti dia tersinggung. Angin sudah reda ya? Iya. Aku takut, Kang. Sejak tadi kalian berdua berbisik-bisik. Pasti karena kita belum berkenalan, bukan? Iya. Kami belum tahu siapa Nyai sebenarnya. Namaku Rompang. Kalian siapa? Aku bernama Parta, sedangkan istriku ini bernama Ati. Rumah kalian ini sederhana, tapi aku senang berada di dalam rumah ini. Rumah ini bersih dan rapi. Istriku ini yang membersihkan setiap pagi. Rupanya istrimu ini rajin ya? Mungkin angin sudah reda. Mungkin Nyai Rompang bisa meneruskan perjalanan. Iya, tapi aku sedang menunggu orang. Aku takut berjalan di tengah malam. Bolehkah aku menunggu di rumah kalian ini? Jangan. Boleh. Terima kasih. Kalau kalian mengantuk, pergilah tidur. Aku di sini saja. Aku bisa tidur di mana saja. Iya. Kang Parta, perempuan itu tidur di sana. Apa salahnya, Toti? Aku takut, Kang, takut. Ayo, sudah kita tidur. Kau tunggu sebentar ya. Aku akan periksa pintu-pintu dan jendela. Iya, Kang. Wajah perempuan ini cantik. Tapi aku seperti melihat wajah perempuan tua renta di balik wajah cantiknya. Belum tidur? Kenapa kau terkejut? Karena Nyai Rompang tiba-tiba bicara. Tertawanya pun terdengar mengerikan. Tidak baik suka terkejut begitu. Nanti anak di dalam kandunganmu cacat. Nyai Rompang tahu kalau aku sedang mengandung. Tahu, walau belum kelihatan betul. Perempuan ini seperti dukun. Dia tahu kalau aku sedang mengandung. Bagaimana, Kang? Jendela-jendela dan pintu sudah tertutup rapat semuanya. Kang Parta, ada lagi yang mengetuk pintu rumah kita, Kang. Pasti orang yang ingin menumpang bermalam seperti Nyai Rompang ini. Aku jadi takut, Kang. Aduh, Hati, mboknya jangan takut. Sudah, jangan bukakan pintu, Kang. Enggak apa-apa. Awas, Ti. Aku akan membukakan pintunya. Siapa Nini? Aku bernama Nyi Sepi. Maaf nih, Nini rupanya lumpuh. Jangan hiraukan aku. Ada perlu apa Nini datang kemari? Aku mencari perempuan cantik yang masuk ke rumahmu tadi. Itu mana? Kemana dia, Kang? Tadi dia tiduran di situ, Nini. Dia telah lari lewat pintu belakang rumah kalian. Pintu belakang itu terbuka. Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Aku harus mengejar dia. Aneh. Kita memang kedatangan tamu-tamu aneh malam ini, Ti. Tamu aneh. Pagi-pagi begini sudah saya. Jadi bisa saya bertemu dengan Denayu Gandini di sana, kah? Siapa nama Kisana? Nama saya Humta. Kawan dagang Denayu Gandini dari dermaga Batanghari. Tunggu sebentar. Itu Denayu. Wah. Janjimu tepat sekali, Humta. Memang saya usahakan supaya janji saya tidak meleset, Denayu. Humta, ini pengawalku yang bernama Tembong. Oh, begitu. Tembong? Iya, Denayu. Tolong jaga jangan satu orang pun diperbolehkan masuk selama Humta ada di dalam rumahku ini. Mengerti? Baik, Denayu. Humta, silakan masuk. Ya, Kamsha. Sialan. Aku dianggap apa oleh laki-laki ini? Humta dan Gandini menghilang di balik dinding rumah yang besar dan indah itu.
Sementara Tembong berdiri memperhatikan keduanya, rasa cemburu mulai membakar dadanya. Nyesepi melakukan pengejaran terhadap Mak Rompang. Sebelum kusir kereta Mak Rompang itu sempat mempertemukan kepala majikannya dengan tubuh siluman itu. Tampaknya Mak Rompang tahu dikejar sehingga dia menghilang ketika Nyesepi memasuki rumah sepasang suami istri yang ditempati oleh Mak Rompang. Sementara itu, hubungan Gandini dengan Tembong mulai tidak serasi lagi. Apalagi Gandini memperlakukan Tembong bukan sebagai kekasihnya, tapi sebagai orang suruhan. Lama betul pedagang lada itu bicara dengan Gandini di dalam. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Apa yang mereka 80. lakukan ya? Apalagi aku tidak boleh masuk, sehingga aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, Gandini tertawa terbahak-bahak. Gembira betul rupanya. Sedangkan dengan aku sekarang, dia tidak pernah tertawa begitu. Sialan. Jadi Hunta sudah menyampaikan kejadian di sini dengan Yang Mulia Kubilai Khan di negerinya? Ya, sudah. Bagaimana sikap Yang Mulia Kubilai Khan atas penyerbuan Singasari kemari? Kubilai Khan sangat marah. Apalagi ketika utusan yang dikirim ke Singasari telah dihina oleh Kertanegara. Lalu apa yang akan dilakukan Kubilai Khan terhadap Raja Singasari itu? Ya, mungkin akan membeli pelajaran pada Raja Kertanegara itu. Caranya? Ya, menyerbu Singasari. Betul? Ya, betul. Kapan penyerbuan itu dilakukan? Ya, secepatnya. Kapan? Bulan purnama di muka? Ya, mungkin tahun depan. Lama juga ya. Yaitu karena jarak antara negeriku dengan Singasari sangat jauh, Denayu. Tapi aku sudah senang mendengar berita ini. Berarti Yang Mulia Kubilai Khan memperhatikan penderitaan kami di sini. Lalu kapan Denayu akan menyerbu Tegal Sari? Secepatnya. Wah, ya. Kalau Denayu sudah menguasai Tegal Sari, maka hasil panen lada dan ayu tentu bertambah banyak. Oh, tentu. Saya berharap supaya hasil panen itu nantinya saya yang membeli. Oh, tentu. Hunta jangan khawatir tentang hal itu. Nah, Denayu, sudah cukup lama saya di sini. Saya akan kembali ke Batanghari. Baiklah, aku mengucapkan terima kasih atas penambahan uang pembelian lada. Ya, sudah memberikan uang tambahan itu karena saya mendukung perjuangan Denayu di sini. Terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sangat memuaskan ini. Karena saya sudah disuguhi segala macam makanan yang enak sampai di sini. Cuma itu yang bisa aku suguhkan. Itu mereka keluar dari dalam rumah. Oh, rambut Gandini kusut. Oh, diapakan oleh pedagang Cina itu. Mereka berjalan kemari. Keduanya tampak mesra betul. Aku berpura-pura tidak lihat. Ya. Nah, saya permisi dulu ya, Den. Iya, silakan. Tapi jangan lupa ya, aku akan menunggu kedatangan Hunta setiap saat. Tentu. Setiap saya sampai di dermaga Batanghari, pasti saya mampir kemari. Kapan lagi Hunta berlabuh di Batanghari? Bulan depan? Ya, saya belum bisa pastikan. Tetapi mungkin 30 lama di muka, saya sampai lagi di Batanghari. Kalau begitu jangan lupa kemari ya. Ya, tidak. Saya pasti kemari. Nah, saya permisi dulu. Iya. Tembong, tolong dibawakan kuda juragan Hunta itu kemari. Iya, Denayu. Sialan. Tembong, di sini kau rupanya. Ada apa, Ki Wista? Sejak tadi siang, Den Ayu mencarimu untuk makan siang. Oh, apa kau sudah makan? belum. Pergilah makan, hari sudah sore. Saya tidak selera makan, Ki Wista. Apa kau sakit? Iya, kepala saya agak pusing sedikit. Wah, kalau sakit, kamu harus makan banyak, biar cepat sembuh. Tidak usah, Ki Wista. Saya tidak ingin makan. Wah, repot kalau begini. Kamu suka duduk-duduk sambil minum air jahe seperti ini, Tembong? Suka, Den Ayu. Aku tidak mau dipanggil dengan Den Ayu. Bukankah Den Ayu yang menyuruh begitu? Iya, Tembong. Tapi kan itu digunakan kalau urusan-urusan penting. Di mana kamu lihat aku sedang menjalankan kepemimpinanku. Tapi seperti malam ini kan, aku adalah kekasihmu. Kamu itu tidak bisa membedakan suasananya. Ya, baiklah. Kok kamu lesu? Aku sakit. Iya. Tadi sore Ki Wista juga bilang padaku bahwa kamu sakit. Jadi belum sembuh? Belum. Kamu sudah makan? Aku belum makan sejak pagi tadi. Betul begitu? Betul. Aku ambilkan makan ya? Tidak usah. Atau... Aku mau tidur saja. Aku demam. Wulandari? Indah? Aku sudah melihat dari negeriku apa yang kau alami di sini. Orang-orang dusun ini menganiaya aku tanpa aku bisa membalasnya. Terlebih-lebih tetua dusun yang bernama Tuk Dampel. Dia meracuni aku sehingga aku pingsan. Lalu aku diikatnya seperti ini. Dia melakukan itu karena dia jatuh cinta padamu, Wulan. Dia itu mata keranjang. Istrinya sudah lebih dari selusin. Aku sudah tahu, Indang. Tapi sikapnya sangat keterlaluan. Semua itu dilakukannya
Karena aku, Wulandari, orang-orang dusun ini benci padaku, sehingga aku wajib menolongmu. Tapi sekarang, aku tidak bisa membukakan ikatanmu. Aku belum bisa datang ke duniamu, karena aku belum dapat izin. Tapi nantilah, aku akan datang, bila aku sudah dapat izin dari penguasa di negeriku. Terima kasih, Indang. Aku sudah rindu ingin bertemu denganmu, tapi aku tidak dapat meraih tanganmu, karena tanganku terikat. Apalagi aku masih letih. Pengaruh racun yang disemburkan padaku belum juga hilang. Sabarlah, aku pasti menolongmu. Suasana sudah sepi. Istriku sudah tidur. Sekarang kesempatanku untuk melaksanakan niatku. Sekarang akan aku lepas ikatan tangannya, supaya dia bisa bergerak lebih bebas, walau dia masih lesu. Siapa yang berbaik hati membuka ikatanku ini? Aku. Tuk Dampel. Terima kasih. Ternyata Tuk Dampel orang yang baik. Tentu. Aku sudah terkenal baik di dusun ini. Bahkan aku sudah mengusir roh jahat yang mengganggumu. Dia masih menyangka kalau aku kemasukan roh jahat. Bekas ikatan di tangan dan kakiku masih terasa ngilu. Sedangkan kepalaku terasa berat. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Kau sudah segar, Wulandari. Kepalaku masih pusing, Tuk Dampel. Besok pagi pusingmu akan hilang. Asal kau bersedia aku obati. Aku bersedia. Aku yakin Tuk Dampel punya ramuan untuk menghilangkan pusingku ini. Tentu punya, jangan khawatir. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Kenapa Tuk Dampel begini? Jangan khawatir, Wulan. Nanti kau akan aku ambil jadi istriku. Kurang ajar. Jangan keras-keras. Nanti istriku bangun. Kurang ajar. Pergi kau. Pergi. Pergi kemana, Wulan? Ini kan rumahku, Pergi kau. Pergi. Pergi. Tenang. Jangan nakal begini, ya. Atau aku panggilkan istrimu. Percuma. Istriku tidak akan bangun. Karena dia telah terkena ilmu sirupku. Kurang ajar kau laki-laki tua. Kau bangsat. Jangan meronta-ronta begitu, Wulan. Tenagamu tidak ada. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tenang saja. Indah. Iya, aku datang untuk menolongmu. Dia akan memperkosaku. Jangan takut. Aku akan menjelma menjadi dirimu. Sedangkan kau akan aku geser ke sudut ruangan ini. Apakah dia melihatmu? Tidak. Nah, bersiaplah. Aku akan mengangkatmu. Ya. Hiat! Nah, sekarang kau tinggal menonton. Bagaimana aku menghukum laki-laki ini. Terima kasih, Indah. Tanpa sepengetahuan Tuk Dampel, Wulandari sudah dipindahkan Indang ke sudut ruangan. Dari sana Wulandari melihat jelas bagaimana Indang berubah menjadi dirinya. Lalu dari sudut itu Wulandari melihat bagaimana Tuk Dampel mendekap Indang dengan mesra. Karena Tuk Dampel menyangka bahwa yang didekapnya itu adalah Wulandari. Ketika Tuk Dampel akan melaksanakan niatnya, tiba-tiba laki-laki itu terkejut karena dia kini bukan berhadapan dengan Wulandari, tapi dengan Indang yang sudah berubah ke dalam bentuk aslinya. Siapa kau? Aku? Kau pasti bukan Wulandari. Memang bukan. Siapa kau? Aku adalah perempuan yang selalu berdiri di bawah pohon kemutung. Kalau purnama tiba. Kebetulan kalau begitu. Kau akan aku hancurkan. Cobalah kalau kau bisa. Baik. Pergilah kau. Pulang. Dia diam saja. Dia masih berdiri di hadapanku. Apalagi yang akan kau lakukan padaku? Cepatlah lakukan. Sebelum kuku-kuku ini menembus lehermu. Kuku-kukumu itu tumbuh panjang dari jari-jarimu. Kuku-kuku ini tajam bagaikan mata golok. Pergi kau iblis. Kau yang harus pergi ke neraka, Tuk Dampel. Pergi kau. Tuk Dampel tampak kebingungan, namun dia belum mau menyerah. Dia akan mencoba melawan bayangan Indang yang berdiri di hadapannya. Sementara kuku-kuku Indang sudah siap menembus lehernya. Keluarkan seluruh kepandaianmu untuk menghadapi aku, Tuk Dampel. Kini aku akan panggil seluruh penduduk dusun ini. Biar kamu dikeroyok rame-rame. Panggillah, aku tunggu. Hei, orang-orang kampung, datanglah kemari. Mana?
Sudah datang orang-orang kampung yang kau panggil itu? Cepat kemari. Aku Tuk Dampel memanggil kalian. Mana orang-orang yang kau panggil itu, Tuk Dampel? Sebentar lagi mereka datang. Sambil menunggu orang-orang kampung yang kau panggil, maka aku akan menghukummu. Biar mereka lihat bagaimana seorang laki-laki mata keranjang mati di rumahnya. Jangan coba-coba kau mendekati aku, iblis betina. Akan kau apakan aku? Akan aku serang kau dengan ilmuku. Mari, seranglah aku. Aku tunggu seranganmu. Iya. Mana seranganmu, ha? Mana pukulanmu yang hebat itu? Sebentar lagi orang-orang kampung ini akan menghukummu. Mereka pasti mendengar teriakanku tadi. Orang-orang kampung ini tidak akan mendengar teriakanmu, Tuk Dampel. Karena seluruh pendengaran mereka telah aku tutup. Kurang ajar kau. Kau yang kurang ajar. Sehingga seluruh orang kampung memusuhi aku. Kau pantas dimusuhi. Karena telah menakut-nakuti penduduk di sini. Baiklah. Aku memang musuhmu. Sekarang kau akan mencoba bagaimana aku menyiksamu. Kukumu bisa merobek bajuku. Bukan hanya bajumu yang robek, tapi kulit dadamu juga robek, Tuk Dampel. Darah. Dadaku luka. Nah, ini untuk lehermu. Ini lagi. Dengan gencar Indang menyerang Tuk Dampel dengan kuku-kukunya yang panjang dan tajam, sehingga Tuk Dampel bermantikan darah. Apalagi ketika 7 buah kuku Indang menancap di leher Tuk Dampel, sehingga laki-laki itu menggelepar menahan sakit. Dan ketika sebuah kuku yang sangat runcing menghantam lehernya, maka kuku itu tembus ke belakang. Lalu Tuk Dampel menggeliat menahan sakit dan diam tidak bergerak lagi. Itu hukuman bagimu, Tuk Dampel. Apakah dia sudah mati, Indang? Sudah. Kenapa kau kemari? Aku ingin melihat wajah buaya perempuan ini sekali lagi. Itu? Matanya mendelik, sedangkan tubuhnya bermandikan darah. Sayang aku tidak punya tenaga. Kalau tidak, mau juga aku ikut menghukumnya tadi. Minum ini, maka tenagamu akan pulih. Apa ini? Obat penawar racun. Kau sudah keracunan. Terima kasih, Indang. Kemana dia? Indang? Indang sudah pergi. Kalau tenagaku sudah pulih, malam ini pun aku akan pergi. Aku tidak mau lagi tinggal di dusun ini. Tenagaku sudah pulih seperti semula, sehingga aku kuat mengadakan perjalanan malam hari begini. Tidak lama lagi, aku akan melintas di dekat pohon kemuntung. Wulan? Indang? Iya, aku. Aku berharap bertemu denganmu di bawah pohon kemuntung itu. Sekarang aku sudah bebas. Tidak seperti dulu. Dimanapun aku boleh berdiri. Kau sudah segar kembali. Berarti obat yang aku berikan sudah kau minum. Sudah. Kau hadir di tepi pantai ini dengan memakai baju merah kesukaanmu, sehingga kau bertambah cantik. Aku memang suka memakai baju warna merah begini. Rupanya malam ini kau pergi juga meninggalkan dusun ini. Iya, Indang. Tidak ada kenangan yang bagus di desa ini olehku, kecuali terhadapmu dan Maici. Aku juga rindu pada Maici. Bukankah Maici adalah juga diriku? Tapi kau hadir bukan dalam bentuk Maici. Aku memang tidak mau hadir dalam bentuk Maici, karena bentuk itu adalah bentuk hukuman yang aku jalani. Aku tidak mau mengenang bentuk menyesakkan dada. Ya, memang tidak enak mengingat-ingat kejadian yang menyesakkan dada. Ya. Kemana kira-kira tujuanmu malam ini, Wulandari? Aku mau kembali ke kampungku di Telaga Sore. Kalau kau sampai di sana, sampaikan salamku untuk Nisepi. Kau tahu tentang guruku? Aku tahu. Berarti aku sudah dekat denganmu. Terima kasih. Sebelum aku berangkat kemari, suamiku titip salam untukmu. Suamimu juga tahu tentang diriku? Tahu. Dia katakan kamu sangat cantik. Aku jadi malu. Betul. Bahkan pemuda-pemuda di negeriku berminat sekali untuk bisa berkenalan denganmu. Lalu? Tapi aku tidak memberikan kesempatan untuk berkenalan denganmu. Kenapa? Kalau mereka sudah berkenalan denganmu, maka kau tidak ingat lagi pada kekasihmu. Mereka berniat untuk mengambilmu jadi istri mereka. Kenapa harus begitu? Siapapun tentu punya niat yang sama bila melihat kecantikanmu, Wulan. Repot juga menjadi orang cantik ya, Indah. Kalau kita tidak hati-hati, kecantikan yang kita miliki akan membuat susah diri kita. Jadi hati-hatilah kau dengan kecantikanmu. Karena banyak orang cantik tidak sadar kalau dirinya cantik, sehingga dia bertindak seenaknya saja.
Bahkan tindakannya itu sering mengundang bahaya untuk dirinya. Apa yang kau katakan itu benar, Anda Indah. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Nah, hati-hatilah. Kaumku juga tidak semuanya baik. Bahkan, kau pernah merasakan kejahatan yang dibuat oleh orang-orang seperti aku, kan? Seperti dirimu? Iya. Kau lupa? Iya, aku lupa. Kau pernah terjebak oleh Lambano, bukan? Oh, iya. Baru aku ingat. Jadi betul? Betul. Kau tahu semuanya, Indang? Tidak semua. Kau kenal dengan Lambano? Aku kenal namanya saja. Karena ayah angkatnya adalah orang yang berasal dari negeri Karangbiru. Siapa ayah angkatnya? Namanya Kijana. Kau pernah kenal, bukan? Iya, aku kenal dengan Kijana. Dia baik. Hanya istrinya dan Lambano yang jahat. Nah, begitulah. Kejadian itu kau alami. Karena kecantikanmu, bukan? Iya. Wulandari, sebentar lagi hari akan pagi. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus kembali ke negeriku Karangbiru. Jadi kita harus berpisah, Indang. Kita tidak akan bertemu lagi untuk selamanya. Perpisahan ini bukan untuk yang terakhir kalinya. Kalau kau dalam bahaya, akan aku usahakan datang. Terima kasih. Kau baik sekali. Sehingga aku merasa berat untuk berpisah denganmu. Nah, sebagai kenang-kenangan, aku berikan peti kecil tempat aku menyimpan pakaianku ini padamu. Terimalah. Terima kasih. Bukalah tutup peti itu. Iya. Ada pakaian merahmu di dalam peti ini? Iya. Pakaian itu sengaja aku buatkan untukmu sebagai kenang-kenangan, Wulan. Terima kasih. Kau boleh memakai pakaian itu bila kau mau. Tapi ingat, bila kau memakai pakaian itu, maka kau akan berubah menjadi diriku. Wujudmu yang asli akan hilang. Bahkan ada beberapa kepandaianku yang bisa kau pergunakan. Indah, kenapa kau begitu baik padaku? Kau sudah aku anggap sebagai adikku sendiri, Wulan. Karena kau persis seperti adikku yang hilang. Adikku itu adalah adikku yang paling kecil. Betul begitu, Indah? Betul. Hanya bedanya, di tepi bibirmu ada tai lalat. Sedangkan dia tidak. Tapi kalau kalian berdiri bercecer, maka kau dan adikku persis seperti orang kembar. Siapa namanya? Dan di mana dia sekarang? Namanya Rana Dewi. Siapa namanya? Dan di mana dia sekarang? Namanya Rana Dewi. Kata orang, dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tanding. Aku tidak tahu bagaimana nasib kedua adikku itu di sana. Karena negeri di balik awan itu diperintah oleh seorang raja yang sangat kejam. Mungkin kedua adikku menjadi budak di sana. Sudah, nasib mereka mungkin begitu. Kenapa kedua adikmu sampai ke sana, Indang? Mereka terpengaruh bujukan orang yang baru saja dikenal. Sehingga mereka sampai ke sana. Tapi sebab yang paling utama, kedua adikku itu diusir oleh pemimpin negeri Karangbiru. Kenapa tidak kau cari dia ke sana, Indang? Mau aku mencarinya ke sana, Wulan. Tapi aku rasa kepandaianku belum seberapa untuk menandingi raja negeri itu. Nantilah, kalau aku sudah merasa mampu, maka aku akan cari kedua adikku itu ke sana. Kenapa orang-orang di negerimu suka pergi ke negeri lain? Seperti Kijana, lalu sekarang kedua adikmu. Ya, penduduk negeriku dianugerahi wajah-wajah yang cantik dan tampan. Sehingga banyak negeri lain yang tertarik, bahkan jatuh cinta. Mungkin kedua adikku juga begitu. Syukur kalau mereka dijadikan istri atau suami di sana. Tapi kalau dijadikan budak, aku merasa sedih bila mengingat mereka, Wulan. Aku sangat sedih mendengar ceritamu, Indah. Itu sebabnya kau aku anggap sebagai adikku sendiri. Mau kan, Kak? Ya, aku mau. Nah, adikku Wulandari, sudah sampai saatnya kita berpisah. Walau kita jauh, perasaan kita selalu dekat. Iya, Indang. Aku akan selalu mengingatmu, karena kau adalah kakakku satu-satunya. Wulandari, aku pulang ke negeriku. Selamat jalan, kakak. Ingat, aku akan selalu datang padamu bila kau dalam bahaya. Aku yakin gadis ini Wulandari. Tapi Raki Tanding bilang bahwa gadis ini adiknya. Apalagi kalau dilihat dari belakang seperti ini. Dia pergi. Wulandari, tunggu. Wulandari? Namaku bukan Wulandari. Namaku Rana Dewi. Iya ya. Wajahnya sangat mirip. Suaranya juga mirip. Hanya gadis ini tidak ada tai lalat di tepi bibirnya. Pergilah. Tidak baik laki-laki berada di sini. Ini khusus tempat para putri. Maaf. Dia itu persis Wulandari.
hanya tai lalatnya tidak ada. Atau aku sedang ditipu oleh mereka. Batara kembali berjalan keluar taman istana. Sementara di dalam pikirannya masih tertuju pada gadis yang bernama Rana Dewi. Batara pun sangat terkejut karena wajah Rana Dewi sangat persis dengan Wulandari, sehingga Batara menyangka bahwa Rana Dewi adalah Wulandari. Sebenarnya apa tujuanmu datang kemari, Batara? Selain mencari Kidaksa yang kau sangka masuk ke tempat kami ini. Aku kemari sebenarnya tidak sengaja, Raki Tanding. Bahkan aku sampai di desa Bojong Nangka pun aku tidak sengaja. Aku hanyut di tengah laut. Lalu 2 orang nelayan menemukan dan menyelamatkan aku. Kenapa kau sampai berada di tengah lautan, Batara? Aku sedang pergi mencari obat untuk guruku. Kata orang obat itu ada di dasar laut, di negeri Karangbiru. Oh, Karangbiru. Kenapa kau terkejut mendengar nama negeri Karangbiru, Raki? Tidak apa-apa. Apakah kau kenal negeri itu? Tidak. Teruskan ceritamu, Batara. Kata orang, di negeri itu ada obat yang bisa menyembuhkan sakit guruku. Tapi sayang, belum sampai aku di sana, aku sudah hanyut di tengah laut. Apa sakit gurumu? Sakit lumpuh. Lumpuh sejak kecil atau bukan? Lumpuh karena terkena ilmu musuhnya. Lalu siapa musuhnya itu? Nama musuhnya itu Nyi Rupas, berasal dari negeri Karangangin. Dia. Apakah kau kenal dengan Nyi Rupas? Tidak. Tapi aku pernah mendengar namanya. Ilmu-ilmunya sangat berbahaya. Sulit gurumu disembuhkan bila tidak dapat obat yang betul-betul mujarab. Apakah kau tahu obat yang bisa menyembuhkan guruku itu? Iya, aku tahu. Yang punya obat itu adalah Nyi Rupas. Selain Nyi Rupas? Ada, tapi sulit mencarinya. Buktinya kau tidak bisa mencarinya, bukan? Iya, tapi aku tetap ingin mencarinya. Walaupun di mana dan kemanapun, aku tetap akan pergi mencari obat itu. Sekarang bagaimana keadaan gurumu? Aku tidak tahu, karena hampir 1 tahun aku tinggalkan guruku. Apakah tidak terniat di dalam hatimu untuk pulang melihat keadaan gurumu? Ada, tapi aku sudah tidak tahu jalan untuk pulang. Karena aku terdampar di negeri yang asing. Bahkan aku pun sudah sampai di negerimu ini, tanpa aku sengaja. Ya, kasihan juga nasibmu, Batara. Namun sayang, aku tidak bisa menunjukkan jalan pulang ke kampungmu, Batara. Ya, tidak apa-apa. Rana Dewi melintas di dekat pilar itu. Aku selalu terkejut melihatnya. Wajahnya sangat mirip dengan Wulandari. Itu adikku, Rana Dewi. Oh, iya. Kau pasti ingat pada Wulandari, bukan? Iya. Wajah Rana Dewi sangat mirip dengan Wulandari. Sehingga aku selalu terkejut kalau melihat Rana Dewi. Iya. Rasa ingin pulang ke kampungku bertambah besar. Rambutmu masih panjang seperti dulu, Rana Dewi. Iya, Kanjeng Raka. Rambut inilah kesayanganku. Sehingga aku selalu merawatnya seperti ini. Apa tidak ada dayang yang mau menyisir rambutmu yang panjang ini, Rana? Aku tidak mau orang lain yang mengurus rambutku ini, Kanjeng Raka. Aku takut rambutku rusak. Kalau melihat rambutmu yang panjang dan bagus ini, aku teringat Kakanda Indang Dewi. Rambut Kakanda Indang Dewi persis seperti rambutmu. Bahkan dia juga tidak dirawat oleh orang lain. Iya ya, Kanjeng Raka. Bagaimana keadaan Kakanda Indang Dewi sekarang ya? Sudah lama kita tidak bertemu dengan dia. Aku sangat rindu pada Kakanda Indang. Iya, aku juga. Tapi kita belum bisa ke sana. Kekuatan kita belum bisa menaklukkan negeri Karangbiru. Sehingga rasa rindu ini harus kita pendam dalam-dalam. Rana Dewi, aku kemari ingin bicara padamu. Apa yang akan Kanjeng Raka sampaikan kepada saya? Ya, tentang mimpimu. Ah, itu. Bukankah di dalam mimpimu kau bertemu dengan calon suamimu? Iya. Bukankah laki-laki di dalam mimpimu itu adalah tamu kita yang bernama Batara? Iya. Nah, kenapa sekarang tidak kau hiraukan kehadirannya di istana kita ini? Karena sifatnya tidak seperti yang aku temukan di dalam mimpiku. Sifatnya baik, Rana. Jangan kau salah duga. Aku tidak suka pada dia. Karena dia selalu menganggap aku Wulandari. Padahal aku bernama Rana Dewi. Iya kan, Kanjeng Raka? Berarti kalian sudah pernah bertemu muka? Sudah beberapa kali, Kanjeng Raka. Tapi selalu nama itu yang disebutnya. Sehingga aku menjadi kesal. Apalagi kata gadis-gadis di sini. Pertama-tama, dia masuk ke negeri kita ini. Dia sudah menunjukkan sifat sombongnya. Padahal gadis-gadis yang dihadapinya semua cantik-cantik. Tapi kecantikan itu tidak digubrisnya. Tapi kecantikanmu digubrisnya kan, Rana Dewi? Buktinya dia selalu terkesima melihat kecantikanmu. Tapi aku tidak mau disamakan dengan perempuan yang bernama Wulandari itu, Kanjeng Raka. Iya, dan berarti kecantikanmu sama dengan Wulandari. Apakah Kanjeng Raka pernah melihat Wulandari? Oh, belum. Namun yang penting Wulandari pasti cantikmu. Dan Wulandari itu adalah kekasih Batara. Dari mana Kanjeng Raka tahu? Dia yang bilang padaku. Aku juga menduga bahwa Wulandari itu pasti kekasihnya. Karena nama itu yang selalu mempengaruhi dirinya. Nah, Rana, sekarang tinggal kau mengubah pikirannya dengan ilmumu. Sehingga nama Wulandari itu hilang dari pikirannya. Tinggal namamu yang selalu jadi ingatannya. Aku tidak mau begitu, Kanjeng Raka. Kenapa tidak mau? Aku mau cinta itu betul-betul datang dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan dipaksa melalui sebuah ilmu seperti yang Kanjeng Raka anjurkan itu. Alah, pelajaran siapa lagi yang kau ikuti itu, Rana Dewi? Dulu, Kakanda Indang Dewi pernah menasihati aku seperti itu, Kanjeng Raka.
Dia bilang, cinta itu harus datang dari lubuk hati yang paling dalam, bukan paksaan atau semacamnya. Karena cinta yang dipaksa tidak akan langgeng selamanya. Hal inilah yang aku tanyakan. Ketika Kakanda Indang Dewi mau menikah dengan Kakang Gentung, dan lihatlah mereka, cinta mereka abadi, walau apapun yang harus mereka hadapi. Ya, memang betul kata-kata Indah. Tapi aku khawatir, kalau kau tidak berminat pada Batara, maka kau tidak akan punya suami seumur hidup. Jadi kau tidak mencintai Batara? Orang yang selama ini kau tunggu-tunggu? Orang yang selama ini kau idam-idamkan? Aku mencintainya, tapi bukan Batara tamu kita ini. Lalu Batara yang mana lagi, Rana Dewi? Batara yang aku temui di dalam mimpiku. Susah juga maumu, adik. Kini marilah kita tinggalkan Batara yang sedang tersesat di negeri di balik awan. Negeri yang sebenarnya bernama Kerajaan Purwaka. Kini kita ikuti usaha Nyi Sepi mengejar Mak Rompang yang pada saat sekarang ini bisa dihancurkan. Karena Mak Rompang tidak di dalam kekuatan aslinya. Nyi Sepi sedang mengejar Mak Rompang ke dalam hutan di dekat hulu Sungai Tembesi. Sedangkan Mak Rompang kembali ke rumah pasangan suami istri yang bernama Parta dan Ati. Kau terkejut, Ati. Dan Parta. Ada apa, Ti? Ada apa? Itu kan. Oh, istrimu. Nyai Rompang. Istrimu rupanya penakut, Parta. Maaf, Nyai. Mungkin karena bawaan istriku yang sedang hamil, Nyai. Oh, rupanya istrimu sedang hamil muda ya? Silahkan duduk, Nyai Rompang. Ya. Aku takut, Kang Parta. Kenapa perempuan ini datang lagi? Bukankah dia dikejar-kejar oleh nenek lumpuh itu? Biar saja, Toti. Itu urusan mereka. Yang penting, kita memberikan kesempatan pada orang-orang pengembara yang butuh istirahat malam hari. Cari malam kemari? Tidak. Kenapa Nyai dicarinya, Nyai? Memang, sejak dulu nenek itu begitu padaku. Padahal aku tidak salah apa-apa. Nyai kenal dengan ini itu? Dia tetanggaku. Oh, tetangga. Apakah tidak ada kusir kereta yang mencariku kemari? Kusir kereta? Nama kusir kereta itu Kidaksa. Nggak ada, Nyai. Nah, kalian dengar suara itu? Suara apa, Nyai? Anda suara kereta kuda. Masih mendengarkan ya. Sandiwara Radio. Aku mendengar suara kereta kuda mendekat kemari, Nyai. Kau mendengarnya, Ati? Iya, kereta kuda itu datang menjemputku. Apakah kereta kuda itu kepunyaan Nyai? Iya. Wah, Nyai Rompang ini bukan orang sembarangan, Ti. Buktinya, dia punya kereta kuda. Setidak-tidaknya, dia anak bangsawan atau anak orang kaya. Tapi aku tetap takut padanya, Kang. Aku... Diam, toh. Kereta kuda itu sudah semakin dekat, Ti. Nah. Mungkin yang mengetuk pintu rumahku adalah kusir kereta kuda Nyai Rompang. Bukan. Kusir kereta kudaku masih jauh. Bukakan saja, Kakang. Siapa tahu Nini Lumpuh itu datang lagi. Jangan. Kenapa jangan, Nyai Rompang? Aku tidak mau bertemu dengan Nini Lumpuh itu. Nini itu juga butuh istirahat seperti Nyai di sini. Jangan. Apakah kamu ingin mengadu-ngadu aku dengan Nyai itu? Aku tidak berpikir begitu. Aku hanya kasihan pada Nini yang lumpuh itu. Hei, bukakan pintu. Aku bilang jangan. Nini ini juga butuh istirahat. Kurang ajar kau. Kau rupanya mencoba mengadu-ngadu aku dengan tetanggaku itu, Silakan masuk, Nini. Terima kasih. Keluar kau. Sekarang ketemu kau siluman tak berkepala. Aku takut. Kepalaku. Kau apakan kepalaku? Tidak berkepala. Hati-hati kalian. Dia ini siluman yang sangat berbahaya. Iya. Mau apa kau? Maju kau Rompang. Kau tidak punya kepala sekarang. Kau tidak punya kekuatan lagi sekarang. Sehingga malam ini aku akan menghukummu. Tolong aku, Kang. Iya, Ati. Kalau kau serang aku, maka perempuan ini yang akan mati. Kau buat jadi tameng dia. Seranglah. Kang, Nini, tolong aku. Tenang, Nyai. Akan aku tolong kau dari cengkramannya. Istriku! Ati! Serangan Nyi Sepi membuat Mak Rompang kalang kabut. Sementara istri Parta tiba-tiba pingsan. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang
episode ke-14, Negeri di Balik Awan. Dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.